صلى الله عليه وسلم حضرة رسول الله سيدنا حضرة العبودة حضرة قادة حضرة الشيخ محمد سلمان المدني حضرة الشيخ حسن عبد الله المدني من حضرة الشيخ حسن أنوار بن اسماعيل المدني حضرة الشيخ عبد المدني حضرة الشيخ أبو بن المدني وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة مشايخنا وعلمنا وزوجتي وذريتنا الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجة من الجنة ويقولون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة والعذابنا وأمنا ولأمنا ولأماتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدة مسلمين ومسلمات الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى على الدنيا وعلى ولدا وإن درجة من الجنة ويقولون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والآخرة والعذابنا وأمنا ولأمنا ولأماتنا ولأخواننا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدة والمسلمات أن الله يغفر له ويرحمه وإن درجته وعلى نيتنا الله ينبر قلوبنا وقوالبنا ونرد قلنا وقلقنا والموت نسنا بلا مهنتنا رضي أهل جيشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darin amin. Qul bani Israila, ujar Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Daud minta sampaikan lawan Bani Israel. Qul li bani Israila amma yasha ahadukum idza aqsa an aqbidahu ala tilkal hali qabla al-maut qabla taubatin wa yulaqani wa ana udbanun alaihi fa'aruduhu nara wa bi'sal masir. Ya Daud, sampaikanlah olehmu kepada Bani Israel, adakah daripada kalian yang takutan, adakah daripada kalian yang takut mereka itu apabila memperbuat maksiat? Adakah di antara kalian itu yang takut memperbuat maksiat? Bahwasanya ketika mereka memperbuat maksiat itu, aku cabut rohnya, dan dalam keadaan sebelum bertaubat. Adakah di antara kalian yang takutan mengerjakan kemaksiatan, padahal pada waktu ia memperbuat kemaksiatan orangnya belum bertaubat? Adakah di antara kalian yang takutan? Ini Tuhan berfirman bahwa Nabi Daud qabla taubati, sedangkan mereka itu, sedangkan orang yang memperbuat maksiat tadi ini belum bertaubat. Nanti pada waktu mengerjakan maksiat tadi, fayulaqani, maka menangguilah oleh orang yang mati, nang aku cabut rohnya pada waktu memperbuat maksiat tadi. Fayulaqani, dan ketemuanlah dan ketemulah roh orang yang meninggal tadi lawan aku di Tuhan. Wa ana qadbanun alaihi, dan aku dalam keadaan bersengatan, marah dan murka terhadap orang yang meninggal pada waktu memperbuat maksiat belum bertaubat. Ini Tuhan. Yang dimaksud maksiat ini umum. Ada maksiat jahir. Maksiat jahir ini 7: mata, telinga, hidung, muntung, tangan, batis, parut,
dan kemaluan. Ini maksiat zahir ngarannya. Ada juga kena maksiat hati. Nah makanya ini berbahaya. Kalau yang arti maksiat itu yang di luar aja ada di sini. Nah dimaksud maksiat ini luar dalam, bukan cuma maksiat luar, mata memandang, telinga mendengar, yang kada baik, tangan mengerjakan yang kada baik, batis mengerjakan kada baik, parut pulang diisi dengan sesuatu yang kada baik, bukan yang kakaya itu yang dimaksud maksiat tadi. Itu maksiat juga, cuma maksiat zahir ngarannya, nah hendaknya di luar. Maksiat yang kedua adalah maksiat hati. Awaknya kada menggawe maksiat, tapi hatinya menggawe maksiat. Hati menggawe maksiat, awak kada menggawe tapi hati. Apabila beribadah timbul ujub, timbul bangga lawan diri, timbul rasa membaiknya pada orang, takabur ngarannya. Mati dalam keadaan maksiat hati itu deh, belum bertobat lagi. Ini jadi jangan tak salah mengalir. Nah dimaksud maksiat ini bukan maksiat yang di luar itu. Yang dimaksud maksiat ini luar dan dalam. Makanya berbahaya apabila maksiat yang di dalam hati tadi itu ada. Makanya bahaya benar. Maksiat zahir berbahaya, maksiat batin berbahaya, maksiat hati. Dua-duanya berbahaya. Makanya orang toh hendak meninggal, hati itu disuruh bertaubat. Nah ngaran taubat itulah yang dimuntung. Aku amping hanya enak itu gawian itu ngaramput ngarannya. Orang taubat itulah yang dimuntung, tapi timbul daripada kesadaran hati. Dari hati bertaubat itu bukan dimon. Aku amping dan sampai bahari ada awak itu minta, itu maknya sombong ngarannya. Artinya bapak sudah baik diri dari ilmu hati pulang ke tanah. Orang hendak mati itu aja disuruh berbaik benar hati tak bertaubat, tahun Tuhan di hati tak minta ampun. Betul pulang di hati itu disuruh banyak-banyak mengharap lawan Tuhan, roh, khauf dan raja, takutan hati lawan Tuhan. Disuruh takutan kalau dosa banyak oleh orang di hati itu ada. Dalam hati itu pulang disuruh mengharap, ya Allah terima taubat. Hati juga tak nama bandarnya tak hati kalinya muntung bang. Anak mati tak khauf dan raja. Awak kadakwa lagi bapak lama sudah hati jadi berbicara tentang apabila kada tahu ilmu hati kayak apa memasang, apabila kada tahu ilmu hati kayak apa memasang. Nah kayak ikam toh anak sembahyang paksa belajar ilmu sembahyang dahulu, hanya kau memasang tata cara sembahyang. Anak mati pulang pas belajar ilmu hati lo bingung apa nanti isi hati. Untuk para bapak pandai lagi kan? Dalam hati husnuzon doa Tuhan. Apa itu jauh husnuzon? Nah, makanya belajar tentang. Nang dimaksud maksiat ini bukan cuma nang di luar, minum maksiat kadang itu kan itu. Lain kata itu, nah itu orang kadang menggawi nah hati ini nama bahaya. Apabila maksiat hati ini lagi kono. Maksiat luarnya itu kenapa ada?
Makanya orang belajar ilmu hati. Ilmu hati ini tak pakai 24 jam pada waktu dalam ibadah ataupun di luar ibadah, tak pakai hati. Husnuzon buat Tuhan. Hendak sembahyang hati minta ampun, tuntung sembahyang minta ampun hati tenang. Tuhan hati Tuhan yang untung lain hati. Orang belajar ilmu hati itu ada 24 pembahasan ilmunya. Jadi itu nanti di dalam hati, itu nanti di dalam hati seorang tenang. Yang setiap saat pada waktu beribadah atau di luar ibadah, 24 itu nanti periksa di hati ini ada. Apabila ada penyakit hati, maka lakas diobati. Apabila orang belajar ilmu hati itu penyakit hati dipadahkan oleh kitabnya. Ini penyakit hati kayak ini 1, penyakit hati ini 2, ini 3. Obatnya apabila ada ini, maka ini mau obatin. Itu belajar tuh. Ria umpama dalam beribadah, nak minta lihat, mun ada orang ada beribadah, mun sorowanan ada tadawi, mun di hadapan orang mangga turiya ngarannya hati seorang turi. Ada orang tuh nak iya harta menyorongan dia. Kenapa jadi menyorongan nampaknya iya? Karena sorongan itu Tuhan memang Tuhan ada di situ. Kamu di hadapan orang banyak nih kan minta nilai lawan orang mana? Nah, jika mati somanan, hadap jodoh Tuhan itu kan? Jika beribadah di hadapan orang mana? Senang beribadah mun ada orang. Mati kan siapa nama hadapi lagi? Dadah. Atau pakai berarti hati papanya ketinggalannya. Periksa hati beribadah harta di hadapan kurang kayak apa hati, harta menyarongan nggak rumah kayak apa hati. Apabila seimbang di hadapan orang beribadah menyarongan makin banyak, itu namanya mujur. Berarti nih dasar minta nilai lawan Tuhan ngarannya. Mudah hadapan orang berarti minta nilai lawan manusia. Apabila seseorang adakah di antara kalian, Presiden apabila mereka membuat maksiat dan aku cabut roh mereka pada waktu mereka membuat maksiat dan hal keadaan mereka itu belum bertobat, tahulah ikam Tuhan. Apabila ikam mati dalam keadaan maksiat dan belum bertobat, maka ikam nang mati tadi pasti berdapat lawan aku ya Tuhan. Dan ikam tahu apabila bertemu lawan aku dalam keadaan maksiat tadi, nang ikam dapati aku dalam keadaan sangat murka. Kenapa jadi murka? Tuhan Maha Suci. Tuhan Maha Suci. Maksiat itu rigat ngarannya, kalau rigat najis. Bertolak untuk sembahyang menghadap Tuhan, najis sejak dari awal pada dasar sembah. Nah, apalagi hati ikam nambai nama maksiat. Adanya nang jahir pang maksiat nanti hati tenang dalam ibadah merasa terbaik pada orang yang ada sembahyang pak hati tuh. Atau pada waktu apa-apa ujub membanggakan amal penyakit hati. Makanya sebelum beramal belajar ilmu dulu. Nah, ilmunya belajar sebelum, selain pada ilmu nang syahid seperti baca Quran,
membujurkan huruf selain pada nangka kaya itu wudu sembahyang itu ilmu nang kelihatan. Hanya imbah itu hanya ilmu hati mengaji. Jadi pada waktu beramal tadi luar bujur dalam bujur, ini luar bujur dalam kada. Maka dalam nabiya wanahan nafsa anil hawa, ya Tuhan, wanahan nafsa anil hawa. Kenapa? Karena nang dalam bujur itu ngarannya tempat Tuhan memandang. Ikam beribadah, hati ikam ini tadi penyakit ria umpama batin di dalam hati ikam ini, ikam hendak minta lihat lawan manusia. Ada lawan Tuhan, paling Tuhan rugi kami ibadah. Mati dalam keadaan nangka itu, ada takutan ikam sendiri. Ujar Tuhan lawan Nabi Daud. Makanya orang beribadah itu atau di luar ibadah, orang beribadah itu innama yakhshallahu min ibadih. Inna sholata lakabiratun illa alal khashiyin. Sesungguhnya orang manggawi ibadah itu ada samudah panjana ikam. Sesungguhnya orang yang mengerjakan ibadah itu lakabiratun, sesungguhnya gawian nang paling barat. Paling baratnya makan aja barat, guring aja berat, ya bang guring tau tesin amun tersalah bantal, tesin aku bantal ngarnya, nang nyaman tak, makan ketulangan, anak nyaman, apa ibadah. Ujar Tuhan inna sholata lakabiratun illa al khashiyin, sesungguhnya sembahyang itu adalah atau ibadah itu adalah gawian nang paling berat. Lakabiratun nang hawa manggawi cuma segelintir orang aja. Illa alal khashiyin, kecuali segelintir orang. Aku jadi ibadah ikam paling luarnya aja, wudunya bujur, Pama juga belum belajar, baca Qurannya belajar lah, anggap bujur, luar aja hanya, sembahyangnya belajar rukun 13, luarnya aja hanya luarnya. Kalau lagi hati ikam pada waktu ibadah itu apa? Riyakah, sum'ahkah, khusyukah, atau suku anukan husnuzon, kalawan diri merasa diri baik, merasa beribadah merasa diri baik, hati keberikan. Makanya orang sembahyang nanti katakan sembahyang itu atau beribadah itu luar dalam, ilmu luarnya dituntut, ilmu dalamnya dituntut. Ilmu luarnya umpamanya rukun, qauli, baca Fatihah, Al-Quran belajar, bujur huruf-hurufnya sudah bujur bacaan, hanya luar. Ikam membaca Quran Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran hati ini umpamanya tiburia di situ atau nol lalu kosong. Untung aja membaca Bismillah tapi hati kosong lalu game juga. Makanya ujar Nabi, makanya banyak kita berdoa, berdoa lawan Tuhan tak. Nah berdoa itu siapa? Masing-masing agama itu masing-masing. Inna sholata as-sholatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Nah maksudnya agama itu apa? Tiang agama masing-masing. Makanya Allah banyak berdoa. Tuhan ya Allah, berilah aku rezeki. Berdoa minta Tuhan ya Allah, berikanlah aku rezeki, awal beribadah luar dan dalam sebagaimana mengumpati Nabi Muhammad. Itu tuh doa. Minta Tuhan. Ada nang kosong lalu Allahu Akbar. Kosong lalu pikiran kayak ingat apa-apa. Ada juga Allahu Akbar,
ingat rumah ada juga ingatan gawian ada juga kalau banyak kan ada kosong itu salah juga. Lalu si menyindir, apakah kalian takutan? Adakah kalian itu takutan apabila menggawe maksiat? Lalu pada waktu menggawe maksiat tadi bertobat kalau sampai mati kan? Nah dimaksud maksiat ini maksiat hati atau maksiat batin. Ikam bayang, ikam baca Quran, ikam beramal, ikam berzikir, tapi di dalam hati ada riya, sum'ah, ujub, atau rasa baik diri. Mati kan kayak itu. Nah dipandang Tuhan itu sesuatu nah apa ada dalam hati tak akhir kali. Makanya orang beribadah. Inna sholata lakabiratun illa alal khashiyin. Sesungguhnya ibadah sembahyang atau ibadah yang lainnya itu adalah lakabiratun gawian yang paling berat. Illa alal khashiyin, kecuali nang kawa manggawi itu khashiyin orang-orang aja nang kawa luar dalam kalau nang sekadar luar ini pun ada bisa belajar bodoh, belajar bayang Al-Quran 13, baca Al-Quran, belajar Quran, wujud bayangnya, tapi sembahyang nang di luar aja. Itu kira-kira hati itu ada boleh sembahyang itu nah iya hati itu nah iya pada waktu ibadah itu. Kenapa? Karena innallaha la yanzuru ila wujuhikum wala yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Tuhan kadang memandang rupa-rupa kita. Tuhan kadang memandang batang tubuh hikam, oh ini kuat, ini lemah, ini tinggi, ini kurus, ini handap. Kadang itu pandang Tuhan. Walakin yang suruh, tapi nanti pandang Tuhan isi hati kurang, isi hati. Pun dalam sembahyang umpamanya tadi luarnya mujur, tapi dalam hati kosong, ada ingat apa-apa, nol juga. Luarnya aja sembahyang. Wujud luarnya tadi ikam mati, jasad ikam tak boleh kata. Nah, hati dan roh adalah Tuhan. Jangan menambah mati. Nah, hanya setempat mati. Nah, hati golang gak anak mati di golang gaib. Ya kenapa? Hatinya lagi hidup. Ada tahu? Nah, kalau kanan tak keluar aja nang ibadah Allah dah mati nang Allah nang tiap hari nih nang berdoa sembahyang hari-hari nih mati patah kurang di tanah membantu lagi lah siapa dia melawan lah. Nah nang bertambah dua Tuhan nang mana hati roh hati kembamanya lagi hidup nih hati ini kada walaupun ada sembahyang tapi hati ini kada mati. Kulit tanah jasad ikan tak jadi apa-apa. Apabila manusia itu mati sama nang kayak bangkai misalnya. Jadi bangkai membantu lagi lah. Ada lagi nanti itu orang itu nanti hati itu kena. Nama lagi hidup pada waktu lagi hidup beribadah apa hati itu nanti itu orang. Kamu nang luar dihitung apa ada. Makanya punya ayat inna sholata lakabiratun ila alal khashiyin. Sesungguhnya sembahyang itu adalah gawian yang paling berat. Nang kawa manggawi sembahyang luar dalam ila alal khashiyin, hanya segelintir kurang. Segelintir aja. Kalau kita ini sekadar mengkurangkan kepaduan aja, Pak Bodo sah sudah, bayar sah sudah,
Itu kan bilang sembahyang. Ada yang kosong pikiran, ada yang keingatan rumah, ada yang keingatan gawian, ada yang terkejam. Kita tak ada orang langsung bayang aja bertaubat, ya Allah hati nah, ya Allah hati nah bertaubat. Kalau perlu hati itu menangis. Untuk assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini kurang belajar ilmu hati gitu. Belajar ilmu hati ada ngarannya kena khauf. Khauf ini tak hati ini rasa takutan. Walaupun dalam ibadah. Apabila Tuhan mengajak, walaupun ikam dalam ibadah, tetap anak. Itu orang bang di Labuan, di Labuan Bajo, Sulawesi. Atas sembilan Isak, tsunami, latihan. Sa masjidan beribadah anak dari Tuhan. Kenapa mau ibadahnya kayak itu aja apa luar aja tuntung dah belajar seadanya dah hati berada. Ini nama bahaya. Sa masjidan bayang Islam. Sebesar itu kan enak sibak orangnya. Hari Jumat memang sembahyang Isya bina lagian atau 2 rakaat datang tsunami latihan sembahyang. Ayo kami kirakan. Adakah ikam kan takutan di sini? Apabila ikam menggawi maksiat sebelum ikam bertobat, aku cabut roh ikam. Dan apabila sudah aku cabut, maka ikam pertemuan lawan aku ya Tuhan, dan aku dalam keadaan murka yang sangat besar. Apalagi kalau di dunia ini belum lagi, belum. Cuma dari di dunia ini dihitung Tuhan berapa puluh tahun ya Tuhan, belum lagi hati ini. Ya Tuhan, belum lagi ikam awak ingat lawan aku, belum lagi membarasi hati ikam jebal. Nah, ilmu hati itu ilmu membarasi hati, hanya membarasi. Berceramin lah. Sebelum berceramin barasi itu ceraminnya. Belum lagi ingat lawan tuh, belum lagi. Ngiti yang seorang aja dulu. Adakah kalian itu takutan ya Tuhan apabila ikam menggawi maksiat dan dalam keadaan menggawi maksiat tadi ikam perlu bertaubat dan mati. Lakani dan ikam bertemuan lawan aku apabila sudah mati. Wa ana ghadbanun alaihi dan aku sangat murka lawan orang itu. Mati jasad tak boleh kata. Nah, hati dan roh bertamu tuh. Nah, diajak kurang kada. Pengelokannya di bertamu kamu ya Tuhan gua aku. Jasad kamu tadi sudah di tanah aja dia apa lagi. Kan jadi pupuk tanaman. Manusianya apabila sudah mati jadi bangkai sudah. Lakas lagi dia digawe. Kamu ayam mati. Asal tipe kasong sama lah baunya lagi tertinggal untuk ayam. Manusia ini baunya minta ampun. Kenapa? Kalau ayam itu makan paling baras sama gabung. Manusia ini macam jari pada hari makwade makarin maka sama itu harta es nanti kita yang baunya itu minta ampun bapak manusia itu bau mati tergantung amal dan hati. Jadi amal hati, amal luar dan amal hati itu menahan kan.
tergantung hati dan amal lagi hidup. Orang pada waktu ketika belajar ilmu hati, sebelum inya belajar masuk ke dalam ilmu hati, yang dibahaskan orang adalah masalah taat zahir dulu, taat zahir dan maksiat zahir. Itu belum hati lagi. Yang dimaksud taat zahir adalah yang dibahas 7 anggota yang di luar. Maksiat zahir yaitu maksiat 7 anggota yang di luar. Di luar jangan. Imba sudah tahu maksiat zahir, taat zahir, hanya belajar ilmu hati. 22 di situ dan 22 kedudukan itu yang diperiksa. Setiap kali anak beramal periksa hatinya. Ada pada takabur, ada pada riya, ada pada sum'ah, ada pada ujub, ada pada sangka baik diri sendiri. Periksa diri dalam ibadah. Apabila dalam ibadah ada penyakit ini, rugi, Tuhan bakaling karena bakaling Tuhan. Ada orang mencamangi. Kenapa? Karena dipandang Tuhan itu isi hati. Apabila isi hati ini ada penyakit, Tuhan bakaling. Makanya apabila belajar ilmu hati, kenapa jadi belajar ilmu hati itu wajib? Karena berdoain. Karena manusia ini terdiri dari batang tubuh, terdiri dari hati. Nah, jadi hati pula. Makanya menuntut ilmu hati itu berdoain. Berdoain itu wajib bagi setiap orang beriman. Apabila ada berdosa, ibadah gawi taros, tapi dalam hati yang timbul sum'ah, ujub, riya, macam-macam. Ada orang yang sembahyang itu diperiksa dulu hatinya, dirasa-rasa hati. Tapi ada awal ika merasa-rasa hati itu membalu belah, kayak mereka menghitung kadarnya. Oh ini selismaan, oh ini batukan, kan bakal tahu itu lagi. Apabila apakah ikam takutan menggawe maksiat, dan pada waktu ketika ikam menggawe maksiat dicabut, aku cabut dari Tuhan roh ikam sebelum bertaubat. Maka apabila kalian bertaubat ya Tuhan, imba aku cabut roh ikam payurokoni, maka berdapatlah ikam akan aku, dan aku ya Tuhan dalam keadaan gudbanun alaihi murka benar. Jatuhan apa? Pas sudah mati lah. Jatuhan. Ikam luarnya beribadah lawan aku, tapi dalam hati ikam lagi ikam hidup di dunia, hati ikam ni kadada bahadap lawan aku. Awak aja nang bahadap, sekadar kapan ruannya aja digawe. Hati ikam jatuhan paling terus lawan aku dalam ibadah aja paling, apalagi di luar ibadah. Nah jatuhan ikam beribadah dalam hati riya, minta lihat lawan orang. Ikam setiap kali beribadah sum'ah, setiap membaca apa aja ujub, enggak lawan diri. Berarti Tuhan ikam kada, berarti hati ikam itu hendak minta nilai lawan makhluk aja, kada lawan aku. Sambatannya aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mamai orang tua, korban untuk dimamai orang matnya, usai orang. Saat Tuhan, pastikan suatu saat pasti berdapat buat Tuhan pada awal, pasti berdapat kemana lagi berikutnya. Ikam ya Tuhan 40 tahun hidup di dunia, 40 tahun beribadah, 40 tahun baca Quran, 40 tahun berzikir, 40 tahun
bayang fardu, bayang wajib, apa dan sebagainya, sebutin-butin Tuhan seumur hidup kita, sebutin-butin gak ada yang ingatnya lawan aku. Soalnya Tuhan ada ingat lawan aku, ada juga dalam hati kata ibadah dia minta nilai lawan kawan, minta nilai lawan mintuha, macam-macam tuh, minta sum'ah, mau membaca apanya dalam hati ini supaya orang memuji, supaya didengar orang pembacaan, dipuji orang dalam hati itu timbul. Kamu kada ada orang kan pembacaan, kamu kada ada orang kada pembacaan, kamu ada orang pembacaan, berarti hati deh. Makanya anak ibadah itu diperiksa dulu hati itu apa, ada di awalnya apa. Nah kayak kamu baca ramin juga apabila kamu baca ramin, itu cara raminnya diganti ada. Amun cara minyak itu berumur, sampai jangkut kan timbul. Nah baca waktu kejangkut ya, sama cara minyak bilang gabungnya 20 tahun. Seorang yo, seorang dua. Orang toh hendak mati adalah namun gawe maksiat. Dapat apa? Ada dah. Lagi orang toh hendak mati ada nang garing. Salah. Awak lama adalah gawe maksiat. Adalah bagara kajak-kajak. Jadi nanti maksud maksiat ini mana? Hati itu nah iya. Kalau itu jangan dimaksud maksiat, maksiat orang menggawe zina, minuman, ada yang itu. Ini nanti maksud yang ini maksiat ikam nak mati nah 2 tahun garingnya aja. Nah awalnya kamu gawe maksiat, awalnya cek nyawa minuman, awalnya nyawa kapal 25, awalnya nyawa ngambil tanah orang, ngakui tanah orang, awalnya ada surat, awalnya uangnya garing, awalnya gawe maksiat, ada kalah. Berarti maksiat itu mana? Hati nyawanya hendak mati kalau 10 tahun hendak mati garing gitu nih. Tambah pelawak nah. Awalnya mau maksiat lah. Ada apa? Berarti nanti maksud maksiat ini mana? 2 tahun hendak mati itu nah kayak apa hati nyawa? Ingat ada 2 Tuhan. Nih garing. Tuhan apabila orang kada kau sembahyang berdiri duduk pada karena nyawa garing 2 tahun wajib ibadah masih, tapi hati nyawa pada waktu beribadah ini kemana? Apabila kosong maksiat juga, ria, anak minta lihat lawan perawat sama, itu guru ya, apa guru? Kalau kurang cek yang mana? Banyak orang anak itu dari pelan, mungkin masih pelan. Udah sini apabila orang mungkin masih ucapun, ada tahu kan? Orang dari orang dari kaum masih lah. Nyawa cek yang jadi kulit orang tahu lah. Ada takut, ada awal. Berarti nanti maksud ini apa? Nyawa berjalan gitu. 5 menit tabrakan, sampailah menggawe maksiat. Sampailah ada sama. Nah maksiat itu apa? Hati itu orang di situ. Pada waktu anak pengandaran itu apa? Pakutan kan mohon katakan. Ingatkan katakan. Atau kagak karena aku kanan buka itulah. Mati juga ya. Mati. Enggak mati ya Tuhan buat bangun aku sarik. Orang menggawe kemaksiatan syahir jatuhan aku pada sarik. Laporan syariknya aku ancaman sudah ada. Siapa nama gawe maksiat jahil neraka andakannya selesai sudah. Orang minum terbit obat neraka jalan cek tanam sayur amalannya tanam sayur kamu tanam sayur lah ada obat mati masuk neraka langsung aja Tuhan akhir-akhirnya neraka lah. Siapa yang berjudi masuk neraka mati rentenir masuk neraka, mengambil tanah orang masuk neraka. Itulah adalah Tuhan mencari langsung neraka dan ini kemaksiatan jahil kelak. Adalah Tuhan apabila ini maksiat hati masuk neraka adalah dada
Nah ada apabila kemaksiat hati batamuan dua aku wajar kami Tuhan. Kemaksiat batin tentang karena hati ini diperiksa 24 jam. Jadi jangan awak aja nanti balas sih. Johir, wudu, horbo 5 hari, sehari 5 kali wudu. Mau balas sih nang jahat nih. Nang di dalam ada tak balas sih, ada titik. Tapi kena menjadi Tuhan sebelum mati nih. Anggap 2 bulan ini kamu garing. Nyata sudah 2 bulan itu kan ada apa-apa. Oleh ke minuman cek. Olah minuman kawalan. Minum teh. Tahu udah cek. Oleh ke minum mabuk kalau olah. Si dokter olah. Nah, berarti kenapa masih maksiat mati kan? Jika aku ada maksiat, kau itu membahas tuh. Kau membahas. Cuma nanti maksud di sini maksiat hati. Kamu jatuhan. Bayangkanlah dalam sembahyang barang dia Tuhan tak baik sedikit, biar kalikan 20 ya Tuhan barasi itu yang minanduina dirasa-rasa hati itu dirasa-rasa pada waktu ibadahnya apa seorang nih ini kadang ada orang banyak Allahu Akbar ada orang sudah di rumah ada coba bantal galing seharianan mengkaya bayi tabung sudah di tangan orang Allah Bismillahirrahmanirrahim sudah di rumah ada baca Quran ada orang nahan solongan iya handap tahu ikam berisi penyakit ria atau padat ikam timbang ikam rasa ikam beramal di hadapan orang lawan haratan soronganan apabila lebih senang beribadah di hadapan orang ketimbang beribadah soronganan berarti ikam berisi penyakit ria berarti ria itu minta lihat manusia, minta nilai. Apabila nang ini ada penyakit di hati nih, penyakit beribadah menyorong, harta soronganan, tuntung nang bayi orang banyak boleh ke rumah, bayi orang banyak umpamanya beribadah sejam, boleh kena ke rumah, 2 jam gasak ibadah menyorongan di dalam Nah itu bujur namanya itu hanya hendak belajar menghilangi satu penyakit apa? Riajahnya. Belum lagi sum'a, belum lagi ujuk. Namanya dokter juga antara penyakit lawan obat. Jadi kalau orang berpenyakit ria itu apabila di hadapan orang ini beramal sejam haratan menyorongan harus 2 kali lipat. Itu sorongan ini saya pernah lihat. Kalau kayak hati seorang, kadang menghadapan orang, kalau benar aja di hadapan orang, kalau benar ada nambah rupiah, kalau ada nambah tape, ada nambah tasbih, kan berarti minta nilai dahulu. Berarti dia Tuhan ikam ibadah ini bukan aku, kalau aku aja hati kami belum barang. Itu Pak, manusia dia manusia. Itu dia Tuhan. Sedikit lagi. Maka ujar Tuhan aku lemparkanlah orang itu ke dalam neraka. Dan neraka itulah sebaik-baik tempat kembalinya orang yang maulah maksiat. Ya Daud wahai Nabiullah Daud lau syi'tu la amartus samaa an taqa'a alal arsy
Wahai Nabiullah Daud pada lawan bebuan Bani Israel, jikalau ada orang yang maulah manusia, aku ini sanggup aja, aku ini ya Tuhan kau aja, aku ini kuasa menyuruh langit untuk mengguguri kepada orang-orang yang maulah manusia. Aku kau aja Tuhan. Namanya ada kemaksiatan, kusuruh langit runtuh, kamu situ sanggup aku Tuhan, kuasa aku. Walau situ jikalau aku hendak Tuhan, walau situ tuh jikalau aku hendak. Kan soalnya ngalim ya Tuhan, mbak kusuruh anu langit gugur atau awan jadi gugur, banjir kan, hujan kan, longsor kan, banyak. Sanggup kawa kuasanya. Anta kau alat kasih atas orang yang maulah maksiat, au amartul arda, atau aku memerintahkan bumi, anta'ahu, yaitu berguncang dan balah. Umpama orang ada bola maksiat ya Tuhan, apabila aku hendak, aku kuasa, kau aja aku dimaninya berdiri, kusuruh bumi balah, tak masukkan pada dalam buminya Tuhan. Sanggup aku kau aku ada nih Tuhan. Dinyatakan sampainya mending bertaubatkah adakah? Bertaubatkah adakah? Maksudnya taubat itu kan dua macam pulang. Apabila dosa di luar, taubat di luar barannya. Apabila di hati, taubat di hati itu bertobatnya. Umpama tadi ikan gawe mencentak lah, mencentak orang, dalam jenang orang kalau mengenal contoh nah, hak orang diambil maling karena ini kalau taubatnya kayak apa? Berikan ampun berikan ampun orang, ini nggak ambil, jangan Astaghfirullahalazim. Itu sedekah hari-hari, anak-anak itu taubat zahir, ampun orang, berikan ampun orang itu enggak ada tasbih hari-hari gawe ambil tanah orang diambil tasbih hari-hari nah Allah mobiah ya Jepang ada tinggal waktu kan bertaubat itu ada naran bertaubat ampun orang berikan taubat sudah itu hanya di luar. Tobat hati ini baru lagi. Tobat hati ini pernah. Ya Allah. Ternyata menyorong. Kadang tobat hati itu menyorongan. Kadang di hadapan orang ada. Kalau astagfirullah ada itu bacaan. Itu tobat luar. Tobat luar itu ada dua. Ambil ampun orang berikan. Lawan sambil bertobat. Untuk suara itu hanya luar, baru hati lain lagi. Hati kan kata menyorongan di rumah, tapi bukan kan pulang. Hati ini kan sesuatu dalam rumah demaris tadi hati. Ya Allah, ampuni ulun. Kalau sampai menangis, sampai tertangis. Menyorongan, tapi orang kan udah tahu, enggak. Ini kan ada nah saja kau tegak awang kan ini kata kapit itu lain kadang-kadang orang namun kadang-kadang orang sama juga minta tangguh lawan orang ada orang sunyi namun ada yang tahu kenapa biar nangis pada aja maka punai apa kalimanan ada orang tutup itu narannya di hati gue itu bukti ini ada apa yang kata dosaku mau lah kok udah tangguh pulang kenapa dia mau jika orang nangis dia kan kayak diberikan tanah orang sakilan dalam sakilan kegenggam lumayan abuk tanah yang gak dapat dan sanit tidak nah kayak itu apalagi nanti anak
soromanan di rumah hati bertobat hati nak bertobat ya Allah ulun Tuhan itu dosa banyak karena dosa tak sudah diberikan orang belum diberikan kena nangis mamput gitu nyone jangan kalau ada maksiat jahil kan ada jual orang ada gawe seorang aja umpamanya satu cocok tanam kalau dua enggak ya lah bertobat ya Tuhan aku ambil sudah gawe jahil ambil lah asal di rumah kan mau enak ya Allah hubungi Tuhan dosa banyak ampuni ulun sebelum mati tobat ulun Tuhan terima Tuhan karena berhubungan lawan diri riba kalau tadi berhubungan lawan hak orang tetap menangis juga dan gak ada boleh ketawa orang mau ada nama lihat kenapa aja menangis padahal mau paling kanan benar ya jangan kepada aku itu pengen dosa aku jika aku ada saudara kalah ya jangan kawan aku atas izin Allah Ta'ala jika saudara kawan luas orang jangan dalam kawan kalau aku ini kamu hanya ada juga ciri masuk surga ya kawan aku atas izin malaikat ribuan jika kamu masuk surga ya kawan luas kan nah jadi mau menangis nah hati menyerongan dan duduk malam-malam dan sejadah mohon satu ya Allah dosa ulun ini banyak benar kurangnya dalam dia ini hati jadi apa pandangnya hati untuk mengisah mengisahkan ya untungnya bangga hatinya orang disuruh pan ya Allah ulun ini Tuhannya kan dosa paling banyak dosa ulun ini sudah mungkin Tuhannya akibat kada hujan ini akibat hujan kada turun-turun ini kira-kira akibat dosa ulun apa banyaknya kayak itu orang di hadapan Tuhan itu seorang yang taubat merasa paling banyak doa itu iya ini kada ada hadapan orang astagfirullah dibetas deh astagfirullah wah itu kawan ini cici masuk surga ibu ini entas kayak jawab wanita ketimbai karena itu nambah taubat orang di sini dalam sini orangnya dalam sini apabila dalam sini taubat itu nanti pandang Tuhan nanti sini nanti dalam sini malaikat dia nggak mencangangi mencang itu matku Tuhan seko kalau malaikat mencangangi nang di luar rakib atit cuma mencangangi nang di luar gawe luar orangnya ada mencangangi dalam nang tahu di dalamnya Tuhan mencangangi Kalagian orang akui dosa ya Allah ulun itu manusia paling jahil paling bodoh paling fakir paling banyak dosa tak soromanan di rumah sampai tak ngoy menangis Tuhan ulun tak hutang lawan pian diajak pian ulun minta tolong lawan pian rahmat pian luas menangis belajar menangis itu ngarannya makam taubat dan makam khauf dua makam sudah terduduk apabila di situ kedudukan sudah berisi kursi dua di situ. Itu kan nama ulang parat lawan Tuhan melalui dua kursi itu tak kursi taubat dan kursi khauf dua-duanya anda akan dihati ya Allah ulun yang paling banyak dosa membanyakkan dosa palingkatnya ulun Tuhan kira-kira Tuhan akibat kada hujan kira-kira akibat dosa ulun aja nih dosa orang kada Tuhan dosa ulun aja gitu tapi seronganan menguntungkan suara tadinya kada mendengar kalau aja yang cekan ada kayak di rumah dulu kayak ada TV buat sudah ada TV jadi jenang bini Tuhan dosa banyak panah jadi jenang bini pengingat abahnya pengingat anak diganang dua lagi anak yang kosin belum kawin dua yang namanya berbunuh diri salah jadi jangan dinang makanya deh nangarannya salawat dalam tidak di dalam jangan salawat dalam jangan kalau ya jadi Suparman aturannya anak jadi anak dekat lawan Tuhan malahan jadi fitnah dan cuma gereja
apa jika jam nangis 2 jam anak pindah bunuh diri 6 jam pindah malis diri gaya aja kalau pindah sampang liku masuk fitnah lah badan aja juga nete orang guringan kan ada orang atau orang ada guringan juga kan main dalam hati itu namanya kan mod untung itu hati. Nah cukup mudah-mudahan harus kita Allah dan mudah-mudahan lagi hanya di dunia kepada Allah dan hidup yang nanti Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma binan ta'wil bahana bidinan ta'wil bahana bidinan ta'wil bahana bidinan ta'wil Allahumma qalbana binuri hidayatika kama nurna a'ta bin syamsika bina abada Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rabbil Alamin la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin arida wa sa'u